sebesar-besar khianat saudaraku, amanah ialah segala nikmat yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dari mulai alat badani yang melekat pada diri kita, seperti alat penglihatan, alat pendengaran, alat perasa, tangan, kaki, lisan, dan akal pikiran. Demikian juga nikmat berupa harta benda, jabatan, kekuasaan dan lain sebagainya adalah amanah yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada kita yang harus dijaga. Islam telah memerintahkan agar setiap orang menjaga dan menunaikan amanah itu secara maksimal. Bersamaan dengan itu Islam juga telah berpesan dengan sangat supaya tidak berkhianat dan jangan menyia-nyiakan amanah sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian, padahal kamu mengetahui." Qs. Al-Anfal 27. Saudaraku, sebesar-besar khianat adalah mempercayakan suatu urusan penting kepada yang tidak memiliki kapasitas untuk mengelola urusan tersebut. Seperti menyerahkan urusan umat, rakyat dan negara kepada orang yang tidak memiliki kemampuan untuk itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa jika bukan ahlinya yang mengelola, tunggulah kehancuran tiba. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat." Dia, Abu Hurairah, bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah menyia-nyiakan amanah itu?" Beliau menjawab, "Jika satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." Hr. Al-Bukhari. Saudaraku, suatu hari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan fenomena akhir zaman yang pernah didengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tiba pada manusia tahun-tahun penuh kebohongan. Saat itu, orang bohong dianggap jujur. Orang jujur dianggap bohong. Pengkhianat dianggap amanah. Orang amanah dianggap pengkhianat. Ketika itu, orang Ruwaibidah berbicara. Ada yang bertanya, siapa Ruwaibidah itu? Nabi menjawab, orang bodoh yang mengurusi urusan orang umum. Hr. Hakim. Hadits ini menunjukkan bahwa saat nilai sudah tumpang tindih dan tak begitu diindahkan, orang bohong dianggap jujur, orang jujur dianggap bohong, pengkhianat dianggap amanah, orang amanah dianggap pengkhianat. Disitulah muncul zaman Ruwaibidah, yang dijelaskan Nabi sebagai orang bodoh, pandir, dungu, tapi mengurusi orang umum. Secara bahasa, Al-Jauhari berkata bahwa Ruwaibidah adalah orang yang bodoh dan hina, sementara Ibnu Atsir selain keduanya menambahkan kata hasyis, buruk, rendah dan keji. Secara bahasa masih menurut Ibnu Atsir kata Ruwaibidah adalah bentuk tasghir, ungkapan kecil, dari kata rabidah yaitu orang lemah, bodoh, yang mengurusi urusan-urusan penting di ranah publik. Tambahan kata tamarbuta di akhirnya untuk menambahkan tekanannya. Dalam hadits-hadits yang semakna selain riwayat Abu Hurairah seperti Anas bin Malik dan Auf bin Malik, setidaknya ada 7 ciri yang mensifati Ruwaibidah. Pertama, orang bodoh yang membicarakan urusan publik. Kedua, orang rendahan. Ketiga, orang fuwaisik, fasik hina, yang berbicara urusan publik. Keempat, orang fasik berbicara urusan umum. Kelima, rendah, tidak dihiraukan, tak teranggap. Keenam, orang bodoh yang berbicara urusan orang banyak. Ketujuh, orang hina di kalangan masyarakat. Dari beberapa ciri tersebut, mengandung substansi yang sama, orang rendahan, bodoh dan hina, tidak mengerti ilmu mengurusi urusan publik, seperti menjadi pejabat, penguasa dan lain sebagainya, tapi diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membicarakan atau mengurusi masalah orang umum. Ini gambaran jelas bahwa sesuatu tidak diserahkan kepada ahlinya, sehingga akan berdampak negatif secara sosial. Hadits lain yang menyiratkan makna yang sama, penyerahan urusan kepada yang bukan ahlinya, misalnya, bila orang yang telanjang tanpa alas kaki menjadi pemimpin manusia. Itulah salah satu tanda-tandanya. Hr. Muslim.
Saudaraku, jika ada orang yang sebenarnya rendah dan tak mengerti ilmunya kemudian dijadikan pemimpin oleh kebanyakan orang maka itu adalah salah satu tanda-tanda kiamat. Ada juga hadits lain yang semakin menguatkan fenomena ruwai bidah di akhir zaman, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah terjadinya kiamat. Hr. Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Hr. Bukhari, 6015, sungguh benarlah ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas. Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Amanah yang paling pertama dan utama bagi manusia ialah amanah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, Sang Pencipta, Pemilik, Pemelihara dan Penguasa alam semesta dengan segenap isinya. Saudaraku, sudah sepatutnya kita meletakkan segala sesuatu pada tempat-tempatnya. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Qs. Al-Ankabut 43, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Qs. Ar-Rum 22, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah ulama. Qs. Fatir 28, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Qs. Al-Mujadalah 11, saudaraku, hadits Abu Hurairah di dalam Sahih Bukhari dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan, bahwa beliau pernah ditanya, kapan hari kiamat? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah senantiasa menjaga amanah, menyerahkan segala sesuatu pada ahlinya untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb, wallahu a'lam bishawab.